Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Kantin Podcast, masih dalam program Kantin Podcast bersama saya, dan Kanda. saya Tina. Udah duluan. Iya, nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Aku pengen duluan. Aduh, tahu nggak kalau hari ini kita mau ngapain? Mau kemana kita hari ini? Kita Tentunya mau. dalam program Kantin Podcast jalan-jalan. Sip, sudah Benar siap. sekali, udah Dan siap. tentunya nih. hari ini kita mau coba-coba. Nanti ini kita coba-coba dulu, boleh ya? Boleh dong. Tahu mau kemana? Mau kemana? Kita rencana mau ke tempat destinasi, tempat wisata, tapi bersejarah. Tapi ini berhubungan dengan pahlawan nasional. Iya. Dan ini berhubungan erat dengan yang namanya Aceh. Gimana tuh ya? Itu rahasia. Kalau mau tahu, mau ikut? Ikut. Mau ikut? Ikut. Ya udah siap-siap terus. Ayo, kita Udah siap. siap. Oke, yuk cabut. Aku kok ditinggalin? Udah, ayo buruan. Welcome back to Kantin Podcast. Kali ini Kantin Podcast akan mengajak teman-teman kantin untuk jalan-jalan ke peristirahatan terakhir seorang pejuang gagah berani. Langkah kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah. Perjalanan ini bukan hanya sekedar menuju sebuah tempat, tapi juga mendekatkan diri pada semangat kepahlawanan. Hamparan bumi Aceh menyambut keindahan alam, seolah mengantarkan kita pada peristirahatan abadi seorang putra bangsa. Teman kantin, ini katanya tadi minta ikut untuk mau ikut kita jalan-jalan. Katanya mau kantin podcast jalan-jalan. Tapi ini nggak tahu begini. Yang kita bangunkan dulu. Nanti setelah itu baru kita bangunkan. Kalau udah nyampe, nanti baru kita tanya. Dia gimana? Jaga kita. Nih cantiknya begini. Di sini. Enakan lihat tidur nih. Tin, bangun, udah nyampe. Oh ya? Ya, Udah nyampe? Tuh udah nyampe. Udah nyampe kemana? Ya udah nyampe setengah perjalanan. Ada ya turun? Ya udah setengah perjalanan. Aku di prank. Udah lanjut. Katanya mau jalan-jalan, nggak taunya tidur. Ya, soalnya Aduh, kelamaan ya Allah, sih. susahnya Tin. Emang berapa sih perjalanan kita ke sana? Ini perjalanan ke sana Berapa? itu butuh waktu itu 30 km. Jadi bayangkan aja berapa menit itu kira-kira. Makanya kalau kamu tidur, kamu nggak bakalan tahu indahnya perjalanan kalau menuju ke tempat yang kita tuju. Iya, soalnya aku kepikiran terus. Belum tahu juga kan? Belum tahu Ya udah, juga. sabar. Kepikiran terus, pengen tahu, pengen cepat nyampe. Akhirnya aku tidur. Mau lanjut tidur atau mau tahu nih perjalanannya arah menuju ke tempat yang kita tuju? Aku nggak akan tidur lagi. Yakin? Aku nggak akan tidur Oke. lagi, sahabat podcast. Karena aku Oke. penasaran banget, pengen tahu ya kan, di mana tempatnya itu. Tapi cluenya tadi katanya pahlawan. Katanya tempat yang Pahlawan nasional. destinasi wisata. Ya. Tapi kayaknya aku udah mulai curiga-curiga deh. Nggak bisa curiga, nggak boleh curiga-curiga. Susan itu nggak boleh. Udah deh, aku ikutin aja apa kata Oke, Kanda. ya udah jangan tidur lagi ya. Ya, nggak akan Ya, tidur. oke. Kanda, Janji jangan tidur lagi. Enggak, Kalau tidur beneran. nanti nggak dibangunin. Janji? nanti kru bangunin aku ya kan? Nggak bakalan. Aku ini bakal bangunin. Oke, jangan tidur lagi. Aku mau tanya, Cuman kamu tahu nggak kita mau kemana? Tahu dong. Kak Eka tahu nggak? Cuman kamu aja Tin yang nggak tahu. Ini curang, Tin. ini beneran curang Serius. ini. Aku nggak ada yang kasih tahu guys. Jadi ini kita mau kemana nggak ada yang kasih tahu. Tapi aku bakal tetap dengan komitmen aku ya kan. Nggak usah sosok komitmen. Jadi aku harus apa? Sekarang gini, Pak? naik mobil, duduk lihat ke depan. Nanti kalau udah nyampe, aku kasih tahu. Atau kita main Nyampe. tebak-tebakan mau nggak? Boleh. Ya. Karena kamu tahu nggak sih, kenapa orang kalau mau nyebrang itu harus lihat kiri kanan? Karena kalau lihat ke depan itu namanya itu ada kamu. Enggak salah. Kalau tepat sedikit lagi. Lagi. Kalau lihat ke kiri, kenapa lihat Kenapa ke kita kiri? kalau nyebrang itu harus lihat kiri kanan? Karena kalau menurut aku, kalau aku lihat ke depan itu ada kamu. Enggak salah. Yang benernya, karena kalau aku lihat Kada, aku bakal jatuh cinta. Ya, bener kan? Bisa nih ya.
Oke pemirsa, teman Kantin Podcast, ini kita sudah tiba tepat di depan gerbang makam pahlawan nasional Teguh Umar Juang Pahlawan, dan ini nanti menuju ke sana dan masih ada beberapa gerbang lagi yang harus kita lewati. Dan Dina itu masih tidur, jadi dia nggak tahu kalau di sini ada gerbang yang besar. Yuk, kita masuk ke dalam. Oke teman Kantin, ini kita udah nyampe, tapi dia masih tidur. Tadi janjinya dia itu nggak tidur. Yuk bangun, kita tinggalin. Sendiri? Tanda mana? Eka? Aku ditinggalin. Aku ditinggalin. Gimana sih? Sahabat podcast, lihat nih, aku ditinggalin sendiri. Kita kejar mereka ya. Oke teman Kantin, akhirnya kita tiba di tempat pemakamannya Teguh Umar, dan ini pintu gerbangnya, dan si Tina itu masih tidur. Pas sekali. Jadi sekarang kita sudah jumpa ini Pak Sekdes. Aduh. Ditinggalin. Tadi aku nggak ninggalin, tapi aku jumpai dulu Pak Sekdesnya supaya kita hari ini tuh mudah. Emang ketemu? Udah, yuk. Oke, kita langsung ketemu ya sama Pak Sekdes. Assalamualaikum Pak. Bapak, di rumah Bapak siapa? Pak Zul. Pak Jul, ini beliau nih Sekdes di desa di apa nih Pak? Teman Pak? Mugoraya. Tapi awalnya kita mau janjian sama Bapak Kepala Desa Pak Keci ya. Berhubung Pak Kecinya lagi ada halangan, jadi kita diwakili oleh Bapak Sekdes. Baik, mungkin enaknya di mana Pak Sekdes, apa duduk atau sebelum berdiri? Ya, ini kan duduk aja ya. Duduk ya. Duduk aja ya. Sebelah santai-santai di balai-balai ya. Ini pintu gerbangnya belum masuk ya, belum masuk ke area. Ini betul Pak pintu gerbangnya ya. Ini berarti pintu gerbang menuju ke makam ya. Ada berapa pintu gerbang Pak? Satu, ada dua. Di sana satu dan sampai makam di dalam atas. Tadi di depan juga ada satu. Nanti ada 3 pintu gerbang. Ada 3. Ada maksudnya ada tanda-tanda khusus nggak? Maksudnya ini pintu gerbang pertama, di depan kedua menandakan apa? Ada tanda khusus itu kita letak tandanya. Kalau makam kedua ada sejarahnya sedikit. Ini sejarahnya nih kan tadi. Iya. Ini ada tulisan menjelang penyerangan garnizon Belanda di Kota Melabo, Teguh Umar berkata bengosingo getanyo jekuki di kedai Melabo atau ulun akan syahid. Besok pagi kita akan minum kopi di Kota Melabo atau aku akan hidup. Dan ternyata Pak, ternyata beliau tahu bahkan akan gitu. Kalau firasat dia itu akan gugur, tahu ya, makanya dia mungkin bilang ke pasukannya begitu. Berarti ini sekarang kata terakhir Teguh Umar sebelum beliau wafat ya Bapak ya. Pak udah berapa lama Pak di sini Pak? Untuk termasuk ini Bapak jadi Sekdes dulu nih, udah berapa lama? Kalau Sekdes 2014. Oh udah tahu dong sebelum Jadi saya juga tergabung dengan Kementerian Kebudayaan karena saya pendamping desa budaya. Oh iya, ini desa budaya. Saya juga Jadi lebih banyak tahu tentang destinasi budaya yang ada. Iya betul. Salah satunya Teguh Umar ini. Iya. Ya jadi kita nggak terlalu orang ketemu hari ini. Oh, udah tepat kali berarti. Dengan Pak Zulkifli bahkan ya. di sini bukan cuma makam Teguh Umar, ada juga
Masjid Tuhan Mugo, Kota Wangi Pantai Wah. peninggalan Syekh Maulana Muhammad Ibrahim yang Wali Songo. Makanya ini dikatakan desa wisata. Desa wisata budaya. Jadi hari ini kita ke Makam Teku Umar dulu, nanti next ya. Pemirsa kita bakal mengunjungi beberapa pagar budaya lainnya seperti masjid. Nah, Masjid Tuhan Mugo. Masjid Tuhan Mugo, terus tadi Quran Wangi. kenapa disebutkan Quran Wangi? Memang wangi. Wangi. Oh gitu. Tangan. Ya boleh next. Oke, untuk teman kantin podcast masih bersama saya Kanda. Dan saya Tina masih Kita dalam lanjutkan ke jalan-jalan. jalan-jalan. Benar sekali. Kita masih bincang-bincang dulu nih sama Bapak Zulkifli sebelum kita masuk ke makam ya. Karena setahu saya nih kalau mau masuk ke makam Teku Umar itu jaraknya 200 meter ada atau lebih ada ya 200 meter. Harus istirahat dulu sebentar sambilan kita bincang-bincang. Istirahat, udah tidur sepanjang perjalanan masih istirahat. Nggak tidur Kanda. Aku Tidur nggak nih, tidur, kita udah pada teman. kemari semua tadi timnya tidur. Oke, yuk, ya udah sekarang kita jalan-jalan terus. Pak, boleh nggak Pak? Temenin kami ke dalam ya? Oh, tapi masih pengen bincang-bincang sih Kanda. Ya udah, boleh. Duduk aja dulu ya, pengen bincang-bincang dulu sebentar. Oke, yuk. Aku mau istirahat Kanda. Kanda, aku Hmm, betah loh di sini. sama. Ini kalau kita dengar suara kayaknya masih alami. Ya. Iya benar. Ini punya apa sebenarnya? Nggak tahu aku. Tapi kalau aku Ini sendiri aku bakal lari juga, agak-agak serem juga ya kan. Kalau sendiri, Malam di sini rame nggak Pak? Ada orang nggak di sini malam? Kalau malam paling waktu ulang tahun aja, malam haulnya Teku Umar. malam haul itu kapan Pak? Itu tanggal 11. Tanggal? Oh, tanggal 11, 11 Februari. 11 Februari. Jadi malamnya tanggal 10. Di sini rame. Biasa ada kegiatan apa kalau acara itu? Dan sini masak Mm-mm. masak gulai untuk besok. Kemudian ada pengajian Mm-mm. tentang haul Teku Umar. Terus agenda rutin tuh, agenda Setiap tahunnya. Pemda lah. Itu dibuat di mana Pak? Di sini atau ada tempat lain yang khusus? Oh, ada tempat lain khusus. Ini Ini Pak, semalaman ini ya? semalaman berarti kan. Cuman kalau kita lihat suasana di sini, itu malam apa memang memungkinkan untuk dibuat acara apa? Mungkin karena di sini ada lampu udah Bisa masuk ya. masuk. Oh, Karena- tapi rumah-rumah desa ada nggak di dekat-dekat sini? Rumah-rumah desa yang Rumah- yang rumah- ada nggak warga sini? Nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Nanti waktu acara kami masuk sini. Gitu. Dinas kerjasama sama Mm-mm, dapur. mm-mm. Kalau malam haul itu dari sektor mana aja yang kemari? Apakah hanya Pemda atau masyarakat sekitar juga kemari? Masyarakat sekitar karena namanya kan rakyat. Oh, keduri rakyat. Jadi Loh, rakyat, jadi kan rakyat, biasa, rakyat Bu. masyarakat Rakyat. mereka berkumpul di sini ya kan? Jadi agenda haul Teku Umar itu bukan hanya pengajian dan bukan hanya upacara. Nanti ada makan-makan ada juga. pertama itu tanggal 9 renungan suci. Iya, Mm-mm, iya itu mm-mm. tahu. Jadi kemudian ada napertilas, Mm-mm. 10-nya itu malamnya ada pengajian, kemudian siangnya kenduri rakyat sama upacara. Oke. Itu yang hadir bahkan ada dari kalangan masyarakat, ada juga yang apa? Bahkan ada dari luar, ada undangan misalnya kayak bupati tetangga, kayak negara. Oh, bupati kayak dari kabupaten tetangga. Oke Dan ya. kemarin Mm. 24? enggak 2017. Oh 2017 jauh ya? Ada waktu pas ulang tahun ada kunjungan dari Makam Syahidin Mm-mm. Sumedang. Mm-mm. Oh ya 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 ya. Pertukaran Mm-mm. kayu dari Sumedang dibawa ke sini, Kembali. kemudian dari sini dibawa ke Ke Sumedang. sana. Mm-mm. Karena kan punyanya istrinya Ya. Umar kan, pahlawan kita. Jadi sudah wajar memang kalau ada hal seperti itu. Ya. Namun setelah tahun 2017 itu tidak ada lagi ya Pak? Nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, ada Tidak akan kunjungan, direncana tapi, lagi ya? akan direncana lagi. Oke baik. Ini yang belum, kaminya dari sini belum ada kunjungan ke Sumedang. Nah, Ayo, ya. kapan nih? Semoga nanti Doakan. bisa buruan, bisa Kita koordinasi dari sama sini Mhm. ke Sumedang ya. Mhm. Oke. Ngurus makam sini. Mm-mm. Ya baik. Pak, jadi Pak ini kan di desa ini kan Bapak bilang tadi desa Budaya. budaya wisata ya, wisata budaya. Jadi kalau tadi tersebutkan tadi ada 3. Nah, yang di antara 3 itu berarti yang paling ini memang Makam Teku Umar. Makam Teku Umar. Paling rame ya. Yang paling rame ya. Memang yang paling banyak kegiatan yang Biasa pengunjungnya dari mana aja nih Pak? Pengunjungnya kalau pengunjung kalau hari-hari tertentu, misalnya kayak tanggal 17 mendatang ini ada kunjungan di Pangdam, ada juga lepas rambut, Kodim, Koren, bahkan apa namanya Polres. Mm-mm. Berarti hampir selalu ada Hampir gitu ya. selalu. Heeh. Sejak Dalam tahun sebulan tuh pasti ada.
Setuju nggak? Ada. Kayak hari ini kita berkunjung nih. Misalnya kalau dari lapisan-lapisan lain, misal masyarakat atau Kalau masyarakat wisatawan tuh, gitu. masyarakat tuh hari-hari tertentu dan mereka. Karena paling hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur lah. Kalau tanggal merah ada masyarakat. Potong kambing, itu saja kan. Macam-macam lah. Kalau hari-hari biasa kayak gini, hari-hari kerja, Kalau hari-hari kerja paling ada masyarakat nanti. Satu dua nanti apa motong kambing ke apa. Yang lepas-lepas saja itu iya, ya kan. tapi emang boleh semuanya Pak. Ada pandangan khusus nggak misalnya? Ada pandangan boleh khusus. pakai. Kalau larangan di sini ada. Mm-mm. Yang pertama larangannya kan ini destinasi wisata budaya. bukan wisata lah, destinasi wisata budaya. Jadi setiap pengunjung ini kan makam, lebih sakral. Jadi kalau setiap pengunjung sini diwajibkan untuk berbusana muslimah. Bahkan kalau non muslim, Masuk kategori. kalau non muslim berarti kami melarang masuk ke masuk. makam. Sekitaran boleh. Tapi yang non-muslim. Tidak boleh masuk ke makam. Berarti kalau melewati gerbang ini boleh. Nggak apa. Boleh. Terus Itulah ada pandangan. lagi nggak ada? Kalau lain nggak ada. Harus lapor Pak. Harus lapor. Lapor ke siapa Pak? Kalau nggak ada petugasnya di sini di mana Pak petugasnya? Petugasnya kebiasaan kami tempel nomor rapi di. Oh ada nomor HP berarti kita konfirmasi. Untuk Oh di makam. memudahkan ya di makam ya. Berarti kalau pantangan lain aman ya Pak ya. Tapi tetap diawasi dulu. Tetap diawasi. Tetap diawasi oleh perangkat desa dan juga pengurus makam. Ya. Kalau saya Pak nih umpama nih sebagai masyarakat mau datang kemari, pengen tahu tentang sejarah makam, sejarah Tuku Umar, kira-kira ada pemandu nggak Pak di sini? Ada. Berarti sampai pemandunya Kalau atau? memang perlu. Kalau memang ada perlu ke pemandu kita siapkan. Oh berarti siap. Ya, Tergantung keperluan dan Keperluan. pemberitaan ya Pak Betul, ya. betul, Oke, betul. baik. Ada lagi karena yang mau ditanya-tanya sama Kayaknya Pak Sekretari. enakan sambilan kita jalan-jalan ke sana. Oke, baik. Boleh Pak? Boleh. Pak Kades mau nemenin kita ke sana atau ada mau kegiatan lain nggak ada ya? Oke, Pak Oke, Kades yuk, hari ini kita siap jalan. loh. Siap. Ada podcast ya sama Udah Kades ya. penasaran nih. Terbayangkan gagahnya Tuku Umar dalam membela tanah air? Pohonan yang rindang menjadi saksi bisu perjuangan. Dan setiap hembusan angin membawa cerita tentang keberanian dan pengorbanan. Semakin dekat, semakin terasa aura khidmat menyelimuti. Perjalanan ini adalah ziarah jiwa, sebuah penghormatan tulus dari generasi penerus. Tiba di makam beliau, kita tidak hanya menemukan pusara, namun juga sebuah monumen hidup yang mengingatkan akan pentingnya kemerdekaan dan semangat pantang menyerah. Perjalanan ini adalah mengingat bahwa jejak pahlawan akan selalu membimbing langkah kita. Pak Jul, ini kita mau camping ya Pak Jul. Tapi Sebentar dulu, ini ada dua nih Pak Jul nih. Ini tangga, ini jalan. Yang arah ke makam yang mana? Pasti yang ini. Kalau cepat yang ke makam ini. Coba yang di ini sini ke aja, makam. Pak Jul, yang lebih mudah ya kan? Tapi agak sedikit longsor di atas. Orang jarang Jarang naik kemari. Yang paling cepat ini. cepat langsung ke makam. Emang ini bisa? Bisa juga. Heeh. Ini langsung ke makam. Ini langsung ketemu Turun makan. langsung di halaman makam. Iya. Yang ini turun langsung halaman makam. Kalau yang kita ini jumpa nanti dapur umum, WC, musala, baru ke makam. Oke, jadi kita harus jelaskan dulu Kita ke sahabat podcast. Iya, jangan bingung. Jadi pemirsa, ini ada dua jalur untuk menuju ke makam Teku Umar. Yang mana di belakang kita ada tangga, terus di samping ini ada jalan biasa. Jadi tadi penjelasan dari Pak Ajil bahwa kalau naik tangga kita langsung ke makamnya. langsung ke makam tapi naik turun. Tapi naik turun. tangga. Kalau jalan ini turun sana nanti ada tangga tapi turun. Tapi agak Iya. sedikit jauh. Jadi kita yang mana nih? Kalau aku kayaknya ya kalau ini ngos-ngosan Pi. Ya biar nggak begitu ya kan. Iya. Jadi ya udah kita pilih aja ya. Jalur ini ya. Jalur setapak ini ya. Ini lebih mudah kan? Nggak terlalu nenek turunnya kan? Nanti tim kita ngonggosan lagian air juga kagak ada ya nggak? Ayo Oke kita Pak, kemana boleh nih? Pak, kita langsung Pak. Yuk. Ini kayak lebih enak ya jalan sini ya. Kalau Iya. kita pilih jalan yang tadi kan, kita udah ngonggosan nih, karena Iya. udah mulai nerjang ya kan. Tapi kan itu kan kata Pak Sekdes tadi dulu Pak ya. Jadi jalan ini kapan Pak mulai dibangun? Ini kalau Jalannya sekarang dibangun sudah lama. Mhm. Ini buat pasar batu alam tahun 2022. Tahun 2022. Berarti kalau jalannya jalan setapak dulu ini Udah lama. udah lama. Tetapi kenapa ada jalan juga di sana? Ya, Jalan pertama. Jalan pertama sebelum itu ini. jalan pertama sebelum ini. Berarti tahun 2022. Belum lama ya Pak ya? 22 tahun, 22 tahun lebih lah ya. Iya. Tapi udah ramai kan yang menggunakan jalan ini, dan masyarakat mengatakan ini lebih mudah Lebih kayak. mudah. Ada yang seru nggak ada sini nih? Kalau ada sesuatu yang seru nggak kalau kita lewat sini? Yang
yang serunya bukan itu karena kemarin waktu terobosan ini dosernya sampai ke pamflet ya depan kamu itu lagi Mati. Mati sendiri. Kalau mau jalan ke depan mati dihidupkan mundur mau dia Terus Petanda. tidak boleh. sana lagi. Pemirsa, berarti ada sesuatu yang memang ada batasan. sakralnya di sini. Ada Makanya akhirnya pembatasan. dibelokkan. Ya. Harusnya ini lurus. Seharusnya Rencananya sampai ke bawah. Rencana rencananya pembangunannya. Parkir di bawah rencananya. Oh. Tapi karena memang kondisi waktu Pembangunan. pembangunannya ada kendala kayak gitu. Terpaksa gitu. Jadi ada nilai religiusnya Ya. ya. Biar mungkin kita sedikit berjuang nih Kanda. Iya. Kalau masa pahlawanan kita Teku Umar mereka beliau sudah berjuang mati-matian untuk membela tanah air dan kita cuma mau jalan sampai ke tempatnya itu dengan semudah ini ya kan. Makanya Nggak segampang itu, nggak segampang coy. itu. Kita harus berjuang, kita harus Ya, karena mengeluarkan perjuangan itu harus tergambar pada saat kita seperti tadi kita bilang. bener. Gambar patriotiknya itu harus terlihat. Walaupun kita mau menuju ke pemakamannya. Iya, jadi dengan kita berjalan kaki seperti ini ya kan, kita akan lebih merasakan perjuangannya beliau luar biasa. Saya Makanya sudah ada mulai Bapak merasa bilang. aura-aura Sudah mulai. gitu ya kan. Oke. Tapi lumayan sih. Baru dari sana kemarin kita udah ngos-ngosan pemirsa, tapi keinginan kita ya, yang pastinya kita masih terus semangat akan menuju ke tempat makan yang ingin kita Dan tuju. ini Tapi dia kita berhenti dulu makam sini. pahlawan nasional Teku Umar Johan Pahlawan Jampong Mugorayu. Berarti sampai sini aja ya Pak Di sini ya. aja Pak berarti ya. Tuh, Tin, ya. siap-siap. Ini. Mau ngapain lagi? Sini. Tuh. Siap-siap ya. Ini Pak langsung ke makan? Enggak. Atau bagaimana? Ini kalau kita jalan kan Aha. nggak jumpa makam langsung, makam bisa ada di ujung sana. Oh makan ke ujung sana. Nah, Berarti itu ada ini melewati apa? tangga mau menuju ke apa Rumah itu makan. namanya? Rumah makan. makan. Tempat yang disediakan makan ya. Ada yang Itu tinggal masak di sini. sana lagi, jadi makan di situ, kemudian musola di depan, itu ada balai tersejuk. Lengkap di sini. Lengkap di sini pemirsa. Kita cuma mikir kebayang kalau ke makam Teku Umar tuh cuma yang kita pikirkan makam biasa aja. Dan ternyata pemirsa ya. Di sini tuh juga tersedia tempat makannya, tempat istirahatnya, tempat masaknya, tempat musola. Itu terurus dengan baik dan rapi. Mungkin sebelum masuk kita harus berdoa dulu atau apa? Atau apa? Ada yang ritual ini kan? khusus nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Paling Mungkin datang mau sana ke masuk, makam. harus Kalau mau ada. berdoa nanti ke makam langsung. Oh pas di makamnya kita boleh berdoa. Ada pantangan umpamanya kayak apa perempuan haid nggak boleh masuk atau apa gitu. Itu kalau perempuan haid bolehnya semana? Sebelum makam, sebelum datang ke makam. Oh, tidak boleh daerah-daerah masuk ke areanya masih area aman ya? makam. Sama kayak Oh. non muslim gitu. Oh. Kalau daerah desa masih aman. Ini kita turun tangga dulu. Pemirsa bisa melihat perjuangan dari tim podcast kita ya. Perjuangannya biasa aja sih. Kalau yang naik tangga itu baru perjuangan kan. Ya masalahnya bukan apa Tin. Kalau mau Tina lihat- tadi udah istirahat. Kalau mau lihat nanti jalan ke atas, Masih boleh aja bahas kita pulang lewat istirahat. sana. Oh iya kita pulang Kalau lewat mau lihat sana. hutan, kita pulang lewat sana. Mulai hutan enggak? Pernah lihat hutan enggak? Nampak nih Ini pemirsa rencana kan mau- wajah-wajah yang nggak pernah lihat hutan ya kan. Kalau aku udah biasa main di hutan. Tahu nggak hutan apa? Kenapa Pak? Ini rencana mau apa? Ini kan udah masuk desa budaya, Iya. udah masuk desa wisata. Jadi rencananya kami kini cuma punya rencana, Iya. tapi yang mengabulkan tuh. Iya. Mana tahu Ini dengan rencana program mau kita buat nanti jalan sering. setapak biar masyarakat selain pergi ke makam bisa juga memilih hutan. Karena di sini hutan nih, hutan kawasan dilindungi, bukan hutan lindung, Iya. hutan kawasan dilindungi. Oke, kayak taman mangrove Seluas gitu ya. 25 hektar. Itu nggak ada di Jadi bisa juga jadi destinasi wisata untuk yang lain lagi ya. Oke, benar-benar bagus sih, ide yang bagus. Mudah-mudahan dengan ada program podcast kita ini, Bapak Zulkifli, harapan dari Pak Zulkifli ini bisa didengarkan oleh pemerintah ya, dan juga masyarakat bisa ikut mendukung untuk pelaksanaan tujuan dari Bapak Zulkifli ingin menjadikan hutan lindung ini ya menjadi tempat destinasi wisata. kalau memang ada modal kita rencana mau buat taman kebun binatang. Taman kebun binatang. Aku setuju, itu keren. Nanti kalau launching aku pertama yang diundang ya Pak Zul. Insya Allah. Diundang kita untuk jalan. di dalamnya. Diundang untuk di dalamnya. Jalannya jadi sabakan gitu. Ayo kita Oke. langsung. Yuk, kita langsung Pak ke bawah.
juga. Capek Tapi juga ini sih. belum apa-apa. Ini tapi kalau kita lihat suasana di sini cukup rindang, luar biasa artinya. Dan tapi anehnya banyak bangunan. Aku pikir itu pertama di komplek pemakaman itu nggak akan ada bakalan bangunan-bangunan Banyak begini. ini. Iya. Ini Pak bangunan apa aja nih Pak? Kalau yang mana nih? Ini ya. Kalau yang itu Pak. Ini rumah penjagaan. Nanti mana tahu ada yang kamu dari luar kecapean bisa istirahat di sini. Istirahat di Oh iya. Menginap pun nggak apa-apa di sini boleh. Oke. Kalau yang di belakang kita Kalau ini ini tempat makan. tempat Tempat makan makan. seluas ini. Biasanya tempat makan ini digunakan saat ada acara perayaan besar. Enggak. Enggak? Paling perayaan besar udah barang tentu kan. Tapi ada juga masyarakat ini. Bahkan kalau hari Minggu ini nggak Penuh, penuh. tempat. Kalau ada minggu. Iya, karena ada potong-potong di sini, ada Sampai di potong-potong. sini ada orang masak. Heeh. Bahkan kambing sampai 15 ekor kalau emang pas hari Hari Minggunya 15 ekor. Oh, itu satu banyak. hari. Tempat pemotongan khusus ada nggak? Ada Pak Pemerintah. Gimana? Itu Belakang tangki agak ke sana ya, di sana. sebelah dari tangki air warna biru itu ya. Itu tempat pemotongan khusus. kalau itu dapur umum. Kambing. Jadi dalam seminggu itu di hari Minggunya sampai 15 ekor kambingnya. Kalau lagi pas momen. Ya, Tapi bersih ya Pak di sini ya. Ini ada petugas khusus nggak sih untuk Ada. bersih-bersih ini? Oh, Ini apa nih Pak? Nih. dapur umum. Ini dapur umum. Dapur umum berarti semua masyarakat yang mau umpama buat acara di sini boleh mempergunakan ini atau harus ada syarat khusus? Nggak ada. Nggak ada. Ini Ini tempat tempat pemotongan kambing. pemotongan kambing tadi loh Kanda. oh tempat Kanda mau dipotong nggak? Besok gitu ya kan. Itu kan nampak tali-tali gantungan kambing. itu khusus untuk ini ya kambing ya. Jadi memang ini ya, seantusias ini untuk persiapannya ya Kanda ya. Bukan sekedar hanya bicara ini ayo makan, ternyata ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Berarti kalau kita mau kemari mau buat Hajatan. ataupun mau bernazar, melepaskan nazar mungkin ya Pak ya. Itu berarti fasilitas sudah ada ya. Sudah ada, tinggal Tidak bawa usah. apa? Tinggal bawa Kalau apa? emang perlu kambing, bawa ada hajatan kambing, bawa kambing aja. Bawa kambing. Sama bumbunya, nanti tempat masak udah ada juga. Terus yang ini siapa Pak? Ada tengku sini. Oh, ada teguh di sini. Udah tentu Aman disediakan, berarti. udah aman. Semua itu udah ada Kanda. Pemerintah kita sangat antusias dalam Betul. hal ya tempat semua untuk kebutuhan pahlawan kita di sini ya. Kalau umpama nih Pak, ini saya mau bernazar aja potong kambing, tapi saya nggak tahu mau cari kambingnya. disediakan juga. Disediakan nggak di sini? Kalau emang ada saya dihubungi. Dihubungi, Disediakan. tapi bisa disediakan. Bisa. Halo Ibu. Ibu, semangat kerjanya ya Bu. Ini salah satu petugas ini ya Pak. Oke. Selamat tugas Ibu. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi perjalanan Ya. kita karena kita belum apa-apa ini. Kita baru Ini di baru Batam. mulai, ini baru Oh, mulai. Dan kita selanjutnya mau kemana? Mau kemana? Mau ke langsung intinya ya pastinya. Mau ke makam? Kayaknya belum. Belum ke Masih makam masih lagi. panjang Pak ya? Masih banyak. Masih masih panjang. panjang. Kita telusuri Tuh. terus bersama Kantin Podcast. Ya bersama saya. Dan pemirsa ternyata tadi kita kan barusan ngomong tadi kalau di sini biasa dibuatnya Tempat hajatan. untuk tempat hajatan melepaskan nazar. Dan hari ini nih, Wow. ini contohnya nih udah datang. Ini dadakan sekali nih. Ternyata Pak, dari mana, ada Pak? warga. Kampung Baru. Dari Kampung Baru. Ya. Ini berarti khusus untuk lepas nazar. Iya. Ini pas nazar Pak ya, Aduh. sama keluarga Bapak. Iya, iya. Oke, ada berapa ekor kambingnya? Satu. Satu. Aduh, satu boleh. Ini nazar kenapa Pak? Hah? Nazar kenapa? Ini nggak tahu nih, nazarnya tentang apa nih nggak tahu ya. Ada orang punya ada. Kenapa nih nazarnya? Mukhtaruddin. Atas nama Bapak Mustamin. Niat nazarnya apa? Karena Ada niat apa apa itu? gitu? Oh, ada kemarin ada kudengar ya. Ah. Kemarin ada kehilangan kerbau dia. Tapi kerbonya balik. Kerbaunya balik. Makanya bernazar kalau balik kerbonya Nah, potong kambing. Ya. Jadi makan-makan kita hari ini ya. Ini Pak kita mau kemana nih Pak? Kiri apa kanan? Kanan, kiri. Lurus berarti ke atas, Oh, ke balai. ada foto-foto Semar, Heeh. iya.
mau lihat foto-foto Teku Umar. Oke, Mungkin kita ada coba. masyarakat kita yang belum kenal yang mana Teku Umar ya. Ya kenal, kenal langsung juga nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita dengan melihat foto-foto beliau ya, ini bisa sedikit menggambarkan ke masyarakat sahabat podcast semua bahwa inilah sosok pejuang kita ya, pejuang Aceh Teku Umar. Yang kalau boleh saya bilang, Teku Umar itu pejuang yang memang seakan-akan dia itu masih hidup di zaman sekarang. Kenapa? Karena setiap sendi kehidupan masyarakat, terutama di Aceh Barat, ini masih sering terdengar Teku Umar, kata Teku Umar, slogan Teku Umar. Ya, seakan-akan Teku Umar itu masih hidup. Begitulah patriotiknya Teku Umar bagi masyarakat Aceh Barat. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan kalau emang orang mati dalam perjuangan, mati syahid namanya. Iya. Tapi tidak beliau memang jasadnya mati, tapi auranya masih hidup. Iya. Aku merinding loh beneran. Aku berinding kalau bahas gini-gini ya kan. Karena memang kita kerasa banget, kental banget rasanya. Apalagi kita sudah berada di kawasan pemakaman Teku Umar. Biar tidak penasaran, kita langsung aja. Kata Bapak Zulkifli, kita harus menaiki jembatan. Bukan jembatan. Bukan jembatan, Kak. Tangga. Ini tangga. Kita harus naikin tangga ini dulu untuk menuju ke tempat musola ya. Apa sih Pak? Ini museum. Musim Bale ya. Bale. Pokoknya ada sejarah Teku Umar lah. Yuk. Pemirsa sahabat podcast di mana saja Anda berada, masih dalam program Kantin Podcast Bersama dan saya Kanda dan Tina dan juga hadir bersama kita di sini Iya, di tengah-tengah kita masih bersama Sekdes ya, Sekretaris Desa Pak Zulkifli. Pak Zulkifli. Pak Zul, kita sudah berada di Balai Adat ini namanya. Ini udah kerasa kan kentalnya. Betul. Dan ini dengan suasana yang ada ini Kain kuning, tirai kuning seperti ini. Kenapa sih warna kuning, kenapa nggak warna lain ini Pak Zul? Kalau warna kuning itu menandakan kalau Aceh itu raja. Raja, identik dengan raja. Karena Teku Umar kan ya, beliau kan panglima ya. Iya. Bukan hanya ini yang kuning, tapi pagar-pagarnya juga. Warna Ini langsung juga ditutup tirai kuning dan kain kuning. Kain kuning itu merupakan salah satu khas kemuliaan dan kehormatan, terutama itu biasanya dipakai hanya untuk kalangan-kalangan raja ataupun Aceh. bangsawan ya Pak ya. Makanya sudah sewajarnya kalau Bali ini dihias dengan tirai-tirai kuning seperti Betul ini sekali, pemirsa. Kita jalan boleh atau kita ingin Ini menampakkan dulu di sini ini? juga nih untuk teman-teman podcast bisa juga nanti melihat ini di sini juga ada foto-foto sejarah terkait dengan Teku Umar ya, seperti ini juga ada sertifikat. Ini apa sih Pak? Bukan orang itu. Sertifikat Pengurus makam. dari untuk pengurus makam ya, Teku pengurus Umar, makam iya. Teku Umar. Iya. Mungkin lebih fokus ke sana kita Kanda. Ya, boleh, Iya, ini ada beberapa gambar, Ini ada rumah beberapa gambar, ini Teku Umar dengan para sahabat, kemudian juga Teku Umar dengan sketsa di tahun 1893. Ini juga rumah Teku Umar di rumah Teku Lampisang Umar ya. di Lampisang. Lampisang Ini Aceh dengar-dengar besar dibangun ya. sama Belanda dulu ya, tapi sudah dihancurkan gitu. Dibakar oleh Belanda juga. Oh iya. Ini dibangun oleh Belanda, kemudian dihancurkan juga oleh Dihancurkan oleh Belanda. Belanda. Karena dianggap berkhianat. Itu Iya. kan taktiknya sebenarnya. Taktik. Kita ketahui bahwa Luar Teku biasa. Umar ini mempunyai taktik yang unik di dalam berperang. Jadi wajar Yang kalau tidak dia dimiliki oleh pahlawan yang lain. Ya benar. Ini di rumahnya juga pada tahun 1896 Teku Umar di rumahnya di Lampisang, Kutaraja. Ya, Kutaraja. Ya. Dan ini ada bersama istri ya, istri beliau juga seorang pahlawan. Dan ini pakaiannya yang dipakai oleh Teku Umar, dan ini ternyata masih ada di Museum Belanda. Benar. Dan pakaian-pakaian seperti ini juga masih kita lestarikan saat ini, yaitu dengan dipakainya oleh masyarakat diajak. Pak, kapan dipakai pakaian-pakaian ini Pak? Pakaian seperti ini Pakaian seperti ini. pas waktu ulang tahun. Tahun Saat ada ulang pakai tahun ini haul semua ya berarti ya, kan. haul. Nah, Tanggal 11 Februari. 11 Februari. Tiap tanggal 11 Februari. 11 Februari berarti pakai ini. Oke, kita akan telusuri balai ini terlebih dahulu Ya. sebelum kita menuju ke makam ya. Karena kalau ke sini kita perlu tahap per tahap supaya masyarakat dan juga sahabat podcast semua mengenal ya bagaimana sih tempat lingkungan yang ada di sekitaran makam Teku Umar. Kita langsung ke mana?
Pemirsa, kalau kita buka jendela seperti ini kerasa lebih sejuk. Kenapa? Biar lebih terang aja. Dan ternyata di belakang balai ini masih ada juga balai lainnya nih pemirsa. Jadi ada 2 balai di sini yang memang digunakan khusus untuk menyambut tamu-tamu yang datang ingin mengunjung pemakaman atau tempat makam Tengku Umar. Nah, ini ada beberapa postur ya yang terlihat di sini. Ini sejarah daripada sosok Tengku Umar sendiri. Kalau ini istri Tengku Umar ya, ada fotonya, ada Cut Manin, salah satu istri Tengku Umar di Pulau Raya Riga. Yang mana kita tahunya bahwa Cut Nyadin istri Tengku Umar, dan ternyata juga ada Cut Manin. Dan selain ada poster ini, kita bisa lihat juga ini untuk masyarakat yang berkunjung ke sini ingin mengetahui sejarah daripada perjuangan Tengku Umar. Ini ada beberapa ya yang bisa kita lihat dan kita baca. Ini lebih jelasnya terkait dengan perjuangan daripada Tengku Umar ya, yang disebut dengan sang pahlawan. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita lihat Tengku Umar berumur 19 tahun sudah mulai berjuang bersama teman-temannya. Ini masih usia muda pada tahun 1876. Kemudian ada sejarahnya, dan ini Tengku Umar juga. Ya, ini foto-fotonya. Ini di samping kanan juga ada nih pemirsa. Ini masih dengan rumah Tengku Umar. Kalau poster yang tadi agak kecil, ini lebih besar. Dan kita tahu bahwa Tengku Umar ini orang yang sangat cerdik nih pemirsa. Yang mana Tengku Umar ini selain mempunyai pribadi yang unik, ia juga bisa hidup dengan gaya Eropa di rumahnya, di Lempisang ya. Nah, yang kemudian memang sudah dibakar seperti yang kita informasikan tadi. Tengku Umar ini cukup pintar ternyata. Kanda, mana sih Kanda? Ya. Apain aja tidur? Aduh, bukan tidur, aku sedang menikmati kulihat pemandangan di luar. Tapi di sana itu ternyata juga sudah kulihat tadi makamnya. Dari kejauhan. Kayaknya kita harus buru-buru ke sana ya. Tapi ini luar biasa loh Kanda. Aku baca-baca di sini ternyata Tengku Umar ini menguasai 2 bahasa selain bahasa Aceh, Indonesia. Ternyata juga bisa bahasa Inggris, Belanda dan Eropa. Gitu. Berarti banyak bahasa yang dikuasai. Memang pintar ya. Tengku Umar ini luar biasa pintarnya, diakui. Dan ini sejarahnya ada di sini semua. Ada di sini semua. Jadi yang mau kemari, yang pengen tahu lebih jelasnya, mungkin kalau dengar-dengar dari kita kurang ini ya kan. Ini bisa dilihat sendiri. Cut Manin. Iya. Oke, kita langsung ke sana. Ya. Karena di sana. Oh ya, aku mau kasih tahu sedikit. Mungkin banyak yang tidak tahu, mungkin banyak yang berpikir cuma Cut Nyadin. Ternyata Tengku Umar juga ada namanya itu Cut Manin, salah satu istri Tengku Umar di Pulau Raya Riga. Ya, Riga itu berarti Aceh Jaya. Aceh Jaya kalau sekarang. Nih. Tadi aku udah sampein juga sih Kanda. Ya. Tapi aku nggak sedetil Kanda, karena Kanda udah kenalan ya, udah ketemu sana. Ini belum. Keluarganya, silsilahnya. Bapak Tengku Umar. Mana dia? Ini. Cut Nyadin getung kegagah, Cut Meligo getung ketua, Cut Nyak Sapiah getung kebangsa. Berarti 3 orang. 3 istri. 3 istri. Oke. Berarti wajar ya kalau misalnya ada keturunan-keturunannya agak banyak ya untuk meneruskan ini lagi ya perjuangan beliau. Oke, kita ya akan langsung menuju ke tempat makan Tengku Umar. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan. Iya. Tempat ini merupakan lokasi kelahiran Tengku Umar dan juga menjadi tempat peristirahatan terakhir setelah gugurnya dalam pertempuran melawan Belanda di Melabo pada tanggal 11 Februari 1899. Makam ini menjadi tempat penting untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Tengku Umar sebagai pahlawan nasional yang gigih melawan penjajah Belanda.
Oke, untuk teman Kantin Podcast, yuk kita segera ke makamnya Teku Umar, ya, yang baru saja juga dipugar dan direnovasi serta ditambah, ya. Dan kita akan jumpai Tengku hari ini. Beliau adalah sebagai penjaga makam di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ya. Dengan Tengku siapa? Nama saya Tengku Murah Hasan. Jadi Kuncen Makam Pahlawan Nasional. Ya, jadi kunci untuk makam pahlawan nasional Teku Umar. Nah, Ya, ini kita sudah bersama Tengku Murah Hasan. Pak Tengku, kita duduk dulu di sini biar enak sedikit ngobrolnya, karena kami mau bertanya-tanya seputaran Teku Umar. Ya. Kita dari RRI, Pak Tengku. Oke, baik. Oke, kita Ya, udah duduk kita ini, sudah kayaknya duduk. lebih lega ya. betul, dan Tadi juga kan- sudah hadir sama Tengku di sini. Tadi kita cari-cari mana juru kuncinya, katanya memang ada Tengku yang sudah paham sekali terkait dengan sejarah Teku Umar, dan beliau ini Tengku sudah berapa lama Iya. menjadi juru kunci? 8 tahun lebih sudah. 8 tahun. 8 tahun menjadi juru kunci. Tengku, apakah ini semenjak Tengku mulai jadi menjaga makam di sini, apakah ada perubahan, ataukah memang dari pertama Tengku jaga itu memang sudah begini, atau bentuknya apakah ada perubahan atau enggak? Dalam 8 tahun ini Dalam apa saja 8 yang berubah? Gitu lah. Ah. Memang dahulu beda ya kan. Saya masuk tahun 2018. Kemudian ini bukan begini suasana di sini. Masih dua lantai ini masih semen biasa. Kemudian ada support kepada pihak terkait pemerintah daerah. Ini tolong dibantu ataupun dibangun, diinovasi tempat ini supaya layak bagi makam pahlawan nasional. Alhamdulillah mulai sejak saya masuk sini sudah barulah dari bangun. Ini yang terakhir ini saya jumpai sama Pak Pandam kita kan. Ini saya minta bantuan kepada beliau. Maka alhamdulillah nggak lama kemudian ada respon permohonan saya ya kan. Jadi itu di turun tim di sini kan untuk mencatnya apa yang layak. Nah inilah yang dibuat. Oke, sudah 2 ya sekarang. Lebih luas kan. Iya. Sudah 2 atapnya. Seperti yang kita ngomong sama Pak Junai itu. Iya, betul. Itu sekarang udah 2. Jadi banyak perubahan yo pemirsa selama 8 tahun. Betul. Iya. Perkembangan lebih maju, lebih menarik, dan ditata lebih bagus. Ya, ini apa yang Bapak tentu ketahui sosok Teku Umar ini 8 tahun ya sudah di sini, dan dari masyarakat kita masyarakat awam memang sudah mengenal dari sejarah-sejarahnya. Tapi kalau bagi Tengku sendiri, apa yang Tengku ketahui tentang sosok Teku Umar pahlawan ini? Ya gitu kan. Jadi pahlawan kita ini seorang pahlawan legendaris. Iya. Pengaruh di masyarakat. Betul. Nasional umumnya. Maka dia itu sangat bijak dalam mengambil langkah-langkah dari perjuangan kita ini. Itulah yang berani kan, karena bertanggung jawab dan penuh harapan demi nusa dan bangsa. Ini Pak ini Tengku bukan makam yang pertama ya. Bukan. Sebelumnya ada yang lain. Iya, ada. Di mana aja? Boleh dijelaskan kepada Kalau pemirsa kita? perjalanan jenazah beliau ini dia kan di buat Bala pernah dibukti dengan dan beliau, kemudian beliau syahid dan dibawa oleh Tengku Jaya Setia di masa perjuangan itu kan pindah lah Di beberapa tempat. beberapa tempat. Ini yang tempat disemayamkan di Pasir Megat. Masih Megat. Itu yang pertama. Yang pertama. Kedua, Wah, ditindak lagi dari Pasir Megat sampai ke Munggorai ini kan. Munggorai ini sebelah timur. sebelah timur. Ke Munggorai juga, tapi sebelah timur. Namanya Cot Mayang. Cot Manyang. Kenal kan Gunung Lintang tu. Gunung Lintang. Kemudian baru dipindahkan kemana? Ya, baru dipindahkan kembali. Alasan pemindahan itu kenapa Tengku? Ini kenapa Belanda nggak percaya bahwa rumah kita jahit dan Untuk membuktikan bahwasanya memang Teku Umar itu sudah jahit. dia mencari jenazah. Jenazahnya. Tapi banyak cerita bahwa rumah ini kan boronan aja Belanda. Oke, dalam cerita pertama itu waktu rumah itu gabung dan pihak Belanda, kemudian dia taktik perangnya. kemudian
berebut senjatanya di dalam Belanda, makanya disitulah puncaknya Belanda itu marah pada Marahnya Belanda ke Teguh Umar karena setelah pertama dia bergabung, ternyata tujuan bergabung dia hanya untuk mengambil ya senjata-senjata tapi yang lain. Ya, lebih dikenal dulu dengan pengkhianat ya. Apa? Pengkhianat bagi Belanda. Kalau bagi Belanda. masyarakat Aceh Ya. Indonesia pasti pejuang ya. Dua. Nah, tapi latih kecil Umar kan orang lain nggak tahu. Berarti itu betul-betul disembunyikan sama Teguh Umar. Dan kita ketahui bahwa saat pemindahan 3 kali jasad Teguh Umar itu jasadnya masih utuh, masih berdarah-darah, padahal itu sudah masa 8 bulan ya Pak ya, Tengku ya. Total 14 bulan. 14 bulan dan beliau itu jenazahnya itu masih berdarah seolah-olah baru siap meninggal gitu Iya. Anda. Saya merinding beneran, saya merinding kalau bahas ini ya. Tengku, jadi pada saat dipindah itu dari Ujung Kala, kemudian ke tadi ke Pasimegat, Ya. Pasimegat, kemudian juga ke Cot Manyang yang kedua ya. Yang kedua. Kemudian apakah itu dibawa sama orang yang sama? Enggak, karena gini, rombongan yang pertama untuk mengantarkan jenazah rumah ini diserahkan kepada rombongan yang kedua. Rombongan kedua. Rombongan yang pertama itu nggak tahu kemana arah yang dibawa. Oke. Oh, Itu melabui jejak itu. Aduh, kok saya jadi merinding nih ceritanya nih. Kemudian orang yang gelombang yang kedua itu sudah diserahkan kepada gelombang yang ketiga. Dan gelombang yang kedua ini nggak tahu gelombang ketiga ini mau dibawa kemana. Ya. Makanya sekarang sudah ada tapak tilas ya. Tapak tilas yang selalu dilakukan sebelum memperingati wafatnya Teguh Umar. 2 hari sebelum wafat Teguh Umar adanya tapak tilas yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Jadi biar masyarakat terutama anak-anak muda sekarang, tapak tilas itu kan lebih ke kalangan anak-anak sekolah ya kan. Biar mengetahui bahwa dulu perjuangan daripada tim yang membawa mentangguhkan Teguh Umar itu, jenazah Teguh Umar begini loh lelahnya gitu ya. Dan bayangkan dari pertama pusara tertembaknya di Batu Putih ke Mugo ini berapa kali ya? Berapa capeknya gitu ya kan. Perjalanan beliau itu kan 14 bulan gitu. 14 bulan dari semenjak syahidnya beliau sampai dengan dipindahkan ke sini itu 12 bulan. Tengku, itu area yang dilewati itu kan pasti ada nih area nih dari umpama dari Ujung Kala, apakah langsung melalui kota Melabu yang tempat mungkin biasa yang kita tahu sekarang, atau gimana? Bukan. Area yang tahu kan pasti ya. Kalau area sekarang itu kalau kita gambarkan di mana? Arahnya juga, arahnya gini, dari Batu Putih, dari Ujung Kala nanti ke Pucuk Lung Suaraya. Pucuk Lung Suaraya, terus dari situ sampai ke Cek Kandi Lepang itu, Pempuci itu. Oh, Cek Kandi. Dari Cek Kandi. Dari Cek Kandi ke Pasir Masjid, Pasir Masjid baru Ujung Langkung Merubo, ke Masjid Tuha, Rantau Panjang. Menyeberang sungai. Ya, maksudnya kan dulu batang nggak ada. Betul. Paling kadang rakit batang pisang gitu. Betul. menyeberangi Ya. ini. Kemudian dari Masjid Tuha sampai ke hutan itu. So masih hidup sekarang ini. Ya, sampai diasingkan sana ke hutan lagi. Nah, jauh lagi sana. Nah, dari sana nggak mungkin menyangkan bahwa harinya lagi nih tariknya, karena Belanda pun mengejar di belakang. Ini pindah lagi. Nah, maka terjadilah pindahan-pindahan. Dan itu ada nggak tentu sejarahnya kenapa beliau dibawa ke Pasimegat, kenapa dibawa ke apa tadi yang kedua ini, ada nggak tentu sejarah? Gini, karena Belanda tentu mengejar, nggak mungkin dia tempat dipinggirkan bocor rahasianya, pindah lagi, kemudian dipindah lagi, sedangkan orang yang pertama nggak tahu lagi kita kemana dibawa itu. Kita kan nggak tahu, mungkin ada tim yang berkhianat nanti ya Pak. Ya, makanya Enggak, maksudnya mungkin sengaja nih pilih Pasimegat dengan alasan mungkin apa? Alasan dipilihnya tempat ini, karena di 12 tahun usia beliau di Banda Aceh ini meninggal ibundanya. Dia menjadi beliau jenazah beliau diundang ke rumah itu dipindahkan ke negeri asalnya di Pasimegat. Ini tempatnya beliau. Ya, mungkin lebih cocok disampaikan berkumali ini samping makam. Di samping makam ibunda, di Pasimegat berarti di samping makam ibunda. Selanjutnya kenapa dipilih akhirnya harus membawa lagi ke tempat yang lain? Karena bocor rahasianya itu. Diketahui oleh Belanda. Mencari informasi yang mana sebetulnya makam berkumali. Sampai dicari-cari kemana-mana ya kan. Ini bocor rahasia yang maka dipindahkan lagi. Dan terakhir dipindahkan kemari. Di sini Tengku apa digali atau gimana?
Kalau dalam cerita orang ini mesti dimakamkan di semalam. Malam di tempat makamnya di sana, habis itu dalam maghrib, kemudian dibawa lagi 4 orang nenek-nenek yang di sini, bawa ini kan. Jadi menyusuri hutan ini sampai jalan sekarang ini kan. Tapi dalam satu cerita ini nggak digali. Tidak digali. Nggak digali. Di mata orang yang bawa jasa kemana tidak ada lubang lahannya itu, lubang kuburannya, maka mudah untuk dibersihkan. Mudah dibersihkan, mudah untuk ditimbun. Mungkin ada sosok yang lain, mungkin untuk membantu orang itu mungkin tidak gaib, ya kan? Maka lebih dikenal ini kan Pak Sayun kan, Sayun. Sayung berarti itu yang kayak tanah menjorok, tetapi ada lubangnya di bawah. Nggak digali, dibersihkan sama tangan. Jadi memang saya akan kalau berbicara tentang sejarah seperti ini, saya suka benar. Saya suka mendengar sejarah-sejarah masyarakat ini. Apalagi sejarah yang kita bicarakan ini pemirsa sosok Teguh Umar pahlawan. Ya, sampai sekarang itu masyarakat kita masih sangat mengenal sosok Teguh Umar, beda dengan mungkin pahlawan yang lain. Tapi sedikit lagi kita mau nanya ya, kalau sudah bahas tentang bagaimana bisa adanya makam di sini kan sudah dijelaskan oleh Bang Jum'id ya. Tapi saya ingin tahu ini tentu sebagai penjaga makam Teguh Umar, saya ingin tahu ini bagaimana kondisi untuk merawat makam ini sendiri. Maksudnya apa-apa saja sih tiap harinya yang aktif? Gitu ya. Kami sebagai juru kunci yang pertama juga Tuhan untuk melayani. Kemudian melayani kamu itu bukan hanya di barat saja, Betul. Dari masyarakat, dari pejabat dan sebagainya. Nah ini lepas di kami selalu kunci gitu. Dijaga dan dipelihara ya. Tapi ada nggak tentu tradisi khusus yang memang harus dilakukan di itu kan? Di makam Teguh Umar ini ada nggak? Kalau tradisi ini kalau lebih condong kepada religi ya. Kita cari Bu nanti ini datang sini sholat hajat, minta doa, dan sebagainya ya kan, bahkan tahlilan, syukuran dan sebagainya. Kegiatan di luar sana mungkin pernah dilakukan di sini. Yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah boleh juga ya kan? Apa yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya kan dari pihak pemerintah dulu yang semua itu tergantung pada pemerintah. Disampaikan pertama kali ini belum memadai sebagai komplek makam pahlawan nasional. Pertama itu kan jalan. Jalan masih belum memadai. Jalan menuju kemarin ya. Dan mungkin Pak pemerintah ingin menambahkan prasarana di sini. Karena tempat lokasi sudah disiapkan mungkin 30 hektar lebih kan, lebih cenderung kepada serahlah dari tahap pemerintah. Kalau untuk penjara sendiri, kalau penjara sendiri, alhamdulillah kita harapkan kan penuh dengan ketenangan, kebahagiaan sampai ke sini dan adem lah kan. Baik. Atau terima kasih banyak sudah bersama RRI dan nanti kita akan bincang-bincang lagi suatu saat kalau kita mau ke sini mungkin kita akan bincang-bincang lagi. Terima kasih banyak Pak Teguh. Assalamualaikum. Teguh Umar adalah sosok pahlawan yang cerdik, berani dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda di Aceh. Strategi perangnya yang unik, termasuk taktik menyerah untuk kemudian berbalik melawan, menunjukkan kecerdikannya dalam perjuangan. Bersama istrinya, Cut Nyak Din, ia menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme. Jasa-jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan ia dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional yang patut diteladani. Atas jasa-jasanya tersebut, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Teguh Umar.
makam yang sebenarnya dari Teguh Umar. Ini berarti pembugarannya apa memang dari sebelumnya ini Pak? Teguh memang sudah begini panjang atau karena kan ada istilah kadang orang Aceh bilang itu nanti ada makam yang panjang. Ya, memang Karena cukup panjang. Pugar makamnya dia kan bukan tidak kayak Memang begini bentuknya. Enggak pernah diubah pendek panjang lah. Waktu dia angkat batu kan diberi kayu kan, batu jajah. Mungkin enggak ada apa-apa. Tidak ada, berarti ini bangunan pertama tentu ya. Pertama. Kemudian baru ditambah bangunan yang berikutnya. Ini kalau umpama aku datang masyarakat untuk mungkin mencuci muka, apakah dari luar sini atau kan boleh masuk ke dalam? Di luar. Di luar ini Di luar, tidak boleh masuk sama sekali. Karena pertama di beli lah. Kalau di kakinya ada kalau di muka kalau ada nazar mandi di luar kan, di luar sana dan buka biasa ya sedikit air gitu. Misalkan aja gitu. Oh berarti ini kaki arah ke timur. Ya. Oh ini berarti. Beda makam posisi makam yang ini dengan makam lain, kan? Alasannya dulu? Karena pendapat. Makam penghuni terusnya malam. Karena tidak tahu arah kiblat. Arah kiblat. Oh iya. Jadi tapi nggak ada protes, pihak pemerintah pun nggak ada protes, pihak ulama pun nggak protes, mungkin nggak tahu ini darurat. Ya darurat karena pada saat itu pun tidak diketahui kemana arah kiblatnya. Di malam hari itu. Oke, Tengku, terima kasih. Oke pemirsa, tadi pas kita menuju ke makam Teguh Umar, ya ini harus besar loh suaranya ya kan. Pas kita menuju ke makam Teguh Umar, kita melihat bahwa banyak anggota dari TNI bersih-bersih ya pas di gerbang menuju kemari tadi ya. Sebenarnya kita tadi mau turun, mau samperin, cuma takut bapak-bapaknya lagi sibuk. Jadi Iya, kita lewatin semuanya terus. lagi sibuk semuanya. Oke, jadi pas pula ketemu ini Bapak TNI yang sudah bersama kita. Jadi kita bakal kenalan dulu. Kita mau tanya, tadi bersih-bersih tadi dalam rangka apa sih? Jadi kita kenalan dulu ya, sahabat podcast ya. Silakan disapa. Assalamualaikum Pak. Ya, boleh sebelumnya Pak mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya dari Kodim, jabatan saya dari Lambi Mulia Timur. Saya kemarin ini dalam rangka pembersihan acara peresmian akan nanti dilaksanakan pada tanggal 17 pejabat yang terutama dari Pangdam, pejabat lagi yang dibilang nanti mungkin dari Gubernur ada datang nanti kemarin, semua pada dibilang semua. Oke, dan ternyata pembersihan ini dilakukan dalam rangka kedatangan tamu-tamu besar nih Iya, kan, karena Mbak, ada ya? peresmian Pak Ada ya. peresmian dan ada Ini yang Bapak diresmikan Pangdam apa juga. nih Pak? Peresmian ini lah makam ini. Makam ini. Tanda nggak tanda? Nah, ini kan makam Tanda. pahlawan ini kan. Kita mengenang jasa-jasanya. Iya benar. Itu. Ini dipugar ditambah atau apa nih Pak? Dipugar dan ditambah juga. Dipugar dan ditambah. Apakah dalam rangka membersihkan ini, mempersiapkan ini dilibatkan dengan masyarakat setempat atau cuman dari pasukan aja Pak? Untuk sementara dari kita. Dari pasukan ya. Paling nanti ada yang warga yang ada yang tinggal di sini, mereka biasanya tinggal di sini, tapi mereka itu kalau sudah malam kembali lagi. Harus nanti Balik lagi. pembersihan. Sementara mungkin kita dari Kodim Aceh Barat melakukan pembersihan semua sektor yang ada. Memang ada dibantu sebagai masyarakat juga. Oke, baik Bapak Junaidi, terima kasih sudah bersama tim podcast selama kurang lebih 2 menit bincang-bincang kita ini. Selamat bertugas Bapak. Oke. Pak. Terima kasih.
sahabat podcast, nggak terasa ya, udah mau 1 jam kita bincang-bincang dan juga memperlihatkan suasana di makam Teguh Umar ini yang ada di Aceh Barat di Megoraya. Di Megoraya ya, dalam acara Kantin Podcast Jalan-Jalan. Jalan-jalan. Dan tentunya Tina, tidak terasa waktu karena sudah berakhir dan kita harus pamit. Nanti kita akan ada edisi jalan-jalan lagi. Jangan lupa tetap terus pantau di RRI Melabo, tetap pantau di Kantin Podcast RRI. Oke, sebelum pamit kita mau apa dulu? Mau promo-promo dulu. Promo dulu aplikasi kita dan jangan lupa untuk semua pemirsa yang ada di rumah untuk terus mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store. Karena semua informasi seputaran RRI baik itu di RRI Melabo dan seluruh RRI yang ada di Indonesia ada di aplikasi RRI Digital. Dan juga kunjungi websitenya rri.co.id karena semua berita-berita yang ada di nasional Melabo seputaran apa aja itu ada di rri.co.id. Dan juga jangan lupa medsosnya RRI. Jangan lupa medsosnya RRI Melabo di Instagram, di Facebook, kemudian juga ada Kantin Podcast RRI, TikToknya RRI Melabo. Ya pokoknya di follow semuanya. Semua informasi ada di sana. Jangan lupa Bengo-singo, tajik kopi di kedai Melabo atau lon syahid. Itulah kata-kata terakhir dari Teguh Umar yang tentunya disampaikan kepada pasukan. Ulangi lagi ya. Bengo-singo, tajik kopi di kedai Melabo atau lon syahid. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.